Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat agar kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal baik, dan tentunya kita berharap apabila ada ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk agama, nusa, serta bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita seperti biasa akan membaca Al-Quran dan mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk pertemuan kali ini kita masuk kepada surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams atau yang diartikan memiliki arti matahari adalah surat yang ke-91 dalam Al-Quran. Maksudnya surat yang ke-91 urutan, ya, urutan di dalam Al-Qur'annya itu merupakan urutan yang ke-91. Jadi diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dan An-Nas. Nah, An-Nas itu urutan yang 114. Sedangkan surah Asy-Syams ini adalah surat yang ke-91. Surat ini adalah surat yang ke-26 dari segi urutan turun. Perlu dipahami, beda antara urutan turun dan urutan yang ada dalam mushaf. Itu berbeda. Urutan mushaf itu berarti surah Asy-Syams ini adalah surat yang ke-91. Sedangkan untuk kriteria adalah urutan turunnya ini adalah surat yang ke-26. Yang pertama adalah surah Al-Alaq. Nah, kalau dari segi turunnya ini surah yang ke-26. Terdiri dari 15 ayat. Kriterianya adalah kriteria surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat Rasulullah masih di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah. Kalau secara turunnya, ya, yang ke-26 ini, surah Asy-Syams ini adalah surat yang turun setelah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau surat yang berkaitan erat dengan Sam'un al-Ghazi. Ya, seorang nabi yang diturunkan di Bani Israel. Atau biasa kita kenal dengan nama Samson. Ya. Tetapi kalau kita itu dikenal dengan nama Nabi Sam'un al-Ghazi. Nah, turunnya juga sebelum surah Al-Buruj turun. Ya, ini surah Asy-Syams. Nama lain dari surah Asy-Syams menurut Imam Bukhari adalah surah Wasyamsi Waduhaha. Jadi bila ada baca surah Wasyamsi, itu berarti adalah surah Asy-Syams. Wasyamsi Waduhaha merupakan ayat pertama yang ada di surah Asy-Syams ini. Makanya surah Asy-Syams dikenal dengan surah Wasyamsi karena menggunakan ayat yang pertama yang ada dalam surah ini. Nah, surah Asy-Syams itu sangat berkait dengan tujuan utama surah ini diturunkan. Dan sangat berkait juga untuk kehidupan manusia. Karena apa? Surah Asy-Syams ini
memiliki banyak anjuran-anjuran untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan menghindari segala bentuk keburukan. Itu yang terkandung dalam surah Asy-Syams yang akan kita pelajari nanti. Jadi, yang namanya orang beragama, orang yang memiliki agama, itu pastinya semua agama mengajarkan untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Karena apa? Segala perbuatan baik itu pasti akan kembali kepada si pelakunya. Begitu juga ketika berbuat buruk. Ini ada dalam ayat Al-Quran. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada si pelakunya. Dan siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu pun akan kembali kepada pelakunya. Jadi nggak ada ceritanya dalam agama itu mengajarkan untuk berbuat jahat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak atau untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Nggak ada ceritanya di akhlak yang mulia itu menyakiti orang lain. Itu tidak ada. Dalam hidup pastinya ada terjadi perselisihan. Nah, dalam Islam itu mengajarkan perselisihan dengan bermusyawarah di antara kedua golongan atau kedua pihak yang memiliki perselisihan. Kita boleh melawan, kita boleh mengangkat senjata kalau kita memang diusir dari rumah kita atau dianiaya, itu boleh. Tetapi selama kita tidak dianiaya, kita tidak dizalimi, kita dilarang untuk berbuat buruk. Ya, sekali lagi, agama itu melarang umatnya untuk berbuat buruk. Karena apa? Keburukan itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Dan siapa yang melakukan keburukan, ya dia akan menuainya. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, kita pun akan memanennya kelak. Jadi, biasakanlah untuk berbuat baik. Kemudian, hal tersebut ditekankan, ya, ini anjuran untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Hal tersebut ditekankan dengan banyaknya sumpah. Ayat-ayat yang akan kita bahas nanti banyak menyebutkan kata-kata sumpah. Tujuannya agar manusia yang membacanya itu memperhatikan supaya apa yang dimaksudkan di dalam surah Asy-Syams ini dilakukan manusia sehingga tujuan dari diturunkannya ayat ini tercapai. Supaya apa? Manusia melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Karena kalau sampai tidak melakukan kebaikan, maka ancamannya adalah manusia tersebut atau kita akan mengalami bencana sebagaimana yang pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Nah, di dalam surat Asy-Syams ini terkait erat dengan kota Madain Saleh ini, ya. Kota Madain Saleh ini adalah kota yang sangat berkaitan erat dengan surah Asy-Syams. Karena surah Asy-Syams itu ada cerita tentang Nabi Soleh, ya, atau cerita kaum Tsamud. Nah, di sini kaum Tsamud ini adalah sebuah kaum yang punya keahlian mengukir batu-batu. Ini kalian bisa lihat di gambarnya. Itu kalian bisa lihat juga di internet dengan kata Madain Saleh. Ini seperti ini. Zaman dulu udah bisa mengukir batu seperti ini indahnya. Ya. Tetapi kaum Madain Saleh ini atau kaum Tsamud ini mendapatkan sebuah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mematuhi perintah Allah.
Mari kita baca surah Asy-Syams yang terpampang di slide ini. Seperti biasa, bagi kalian yang belum bersuci atau berwudu, berwudulah terlebih dahulu. Yang belum menutup aurat dengan sempurna, tutupilah. Karena yang akan kita baca saat ini adalah Al-Quran yang merupakan kalam Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat thamudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini, dan perlu Bapak ingatkan, tolong lebih giat lagi, tolong lebih rajin lagi, dan kalaupun ada kendala, tolong juga segera hubungi wali kelas kalian. Supaya apa? Supaya kami dari pihak sekolah bisa mencarikan solusi yang secepatnya untuk kalian. Dan seperti biasa juga setelah ini akan ada evaluasi harian sekaligus absensi yang melalui link Google Form yang diberikan. Bapak mohon tidak ada nilai yang rendah. Pelajari dengan seksama. Adapun passwordnya yang akan digunakan adalah Madain. Seperti kota ini Madain Saleh. Dan seperti biasa Bapak ingatkan agar kiranya kalian untuk mengingat selalu 3 hal: sholat, jujur, dan bertanggung jawab, dan tentunya berbakti kepada kedua orang tua. Demikianlah tadi pertemuan kita di hari ini. Kita sama-sama berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Dan untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.